Saya cuma rindu kita tuh, kalau saya ngelihat sekarang ya teman-teman semua, Tuhan bawa kita ke sebuah tempat yang ajaib sekali. Dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, minggu ke minggu. Dikecilin dikit, gainnya kayaknya, gainnya kecilin, bawahnya naikin. Sip. Kalau saya lihat dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, Tuhan bawa kita ke sebuah tempat yang makin lama makin ajaib. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri, yuk kita menghormati Tuhan. Sesungguhnya saya senang bisa ada di tempat ini. Tapi ada satu target yang belum saya capai. Ada satu target yang kakak sebagai pemimpin di sini masih rindu supaya kita semua bisa sampai. Ya, yaitu apa? Yaitu setiap kita kan sekarang sudah minggu ke-8 dari pengajaran Kristen radikal. Ini adalah minggu terakhir kita bicara mengenai Kristen radikal. Kakak rindu supaya setiap kita ambil keputusan, ambil komitmen untuk jadi Kristen yang radikal. Kita sudah belajar mengenai radikal dalam penyembahan. Orang yang radikal dalam penyembahan seperti apa? Segini aja cukup. Orang yang serius ketika beribadah seperti apa? Itu kita sudah belajar. Sekarang kita sudah ngerti. Yang tinggal kita lakukan adalah mempraktekkan. Teman-teman saya rindu gitu ya. Saya lihat beberapa sudah mulai bisa enjoy menyembah. 1 tahun loh kita sudah bersama-sama. 1 tahun kalian sudah menjadi anak-anak didiknya kakak dan mentor-mentor di sini. 1 tahun kita sudah jadi keluarga. Yang dulunya kita nggak kenal, ya paling beberapa doang yang kita kenal. 1 tahun kita sudah menjadi sebuah keluarga besar sekarang. Dan kakak tahu ke depan, tahun depan akan lebih banyak lagi. Yang perempuan aja udah penuh banget, ya. Yang cowok, ayo kita dorong diri kalian masing-masing, ya. Kakak masih ingat pertama kali kita di sini, ya seperti Kak Evelyn bilang, kita altar call sama-sama. Dulu ingat gak? Ada satu lagu yang menjadi favorit kita setiap minggu. Yaitu apa? Lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ingat gak? Kakak suka banget dulu nyanyi lagu itu dan kalian selalu enjoy. Tadi ketika kakak lagi duduk di situ doa, Tuhan cuma ngomong gini, nak, aku rindu, aku kangen suara mereka ketika bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus, tapi dari hati, saudara. Karena gini, kalau kita nggak nyanyi dari hati nggak akan sampai, ya, nggak akan sampai ke kupingnya Tuhan. Kita harus nyanyi dari hati kita yang terdalam, ya. Kita mau nggak sekedar, teman-teman. Saya rindu supaya kalian itu lebih sungguh-sungguh. Kita nggak mau main-main. 1 tahun sudah cukuplah waktu kita bermain-main. Tapi yuk sama-sama 1 tahun ke depan kita sama-sama bekerja keras. Sama-sama buang yang namanya tersinggung. Sama-sama buang yang namanya harga diri, terlalu istilahnya ego kita. Ayo kita buang yuk. Gak usah malu di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama buang yang namanya kalau gua usil gua keren. Enggak teman-teman. Ya, kita mau sama-sama fokus, kita mau sama-sama beri Tuhan yang terbaik. Gimana Tuhan mau mempercayakan lebih besar kalau kita pelayan-pelayannya nggak lebih dulu masuk. Ya, kalau gitu sama-sama sekarang kita mau tutup mata kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau naikkan dari hati kita sama seperti tahun lalu ketika pertama kali kita beribadah di atas, kita nyanyikan lagu ini, kakak ingat. Suasananya juga sama persis. Kita naikkan satu lagu. Kalau kalian masih ingat lagu yang pertama kakak, lagu ini dulu kakak bawakan cerita mengenai ini permata mutiara. Kalian tahu mutiara itu dari kerang kan? Ya kan yang kakak bilang. Kerang itu ketika dia masuk mutiara ngalamin sesuatu yang sakit. Ketika mutiara itu dibentuk dari pasir-pasir, teman-teman tahu nggak? Pasir-pasir yang masuk ke dalam klem itu rasanya sakit, kayak beling-beling nusuk-nusuk. Rasanya sakit. Ketika diproses rasanya nggak enak, rasanya sakit. Tapi ketika dia berhasil keluar proses, dia jadi mutiara yang sangat indah. Dulu kakak cerita tentang itu kalau kalian masih ingat. Benar gak? Ya, lewat cerita itu kita mau bilang, kakak masih ingat, kakak ingat kan waktu itu. Kakak bilang begini, dulu tahun lalu kakak bilang begini. Nah teman-teman, kalau kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus, di tengah keadaan semua baik-baik, gampang. Gak ada artinya. Tapi ketika kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus, di tengah kita keadaan masih dalam masalah, masih dalam pergumulan, itu nilainya sangat mahal seperti mutiara. Karena sakit, karena melewati peremukan dan keluarnya indah. Mari sama-sama kita mau tutup mata, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus,
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biar ini terus jadi lagu himne dari hati kita. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kami, kami mau tetap, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ini kami anakmu, ini kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Katakan sama-sama, ya Aba, ya Bapa, pakai setiap kami Tuhan. Jadikan kami anak panah kemenangan-Mu Tuhan. Asah kami, pertajam kami, biar kami siap jadi anak panah yang diluncurkan terus menaju ke depan Tuhan. Dan target yang persis seperti yang Kau mau Tuhan. Katakan sama-sama, pakailah sesuai dengan. Ya Aba, ya Bapa, sama-sama teriak dari hatimu. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan. Katakan sama-sama, ya Aba, yes Lord. Kirarabase, kirabarabatakaso, kinararabaso, rararabatakase. Ya Aba, ya Aba, yes Lord. Kurarabatakase, pakailah sesuai dengan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Kira mana kasih kiri. Ada Yesus. Saya tahu Dia ada di tengah-tengah kita. Hadiratnya begitu manis ada di tengah-tengah kita. Ada Yesus. Ada Tuhan yang Kau cintai di tengah-tengah kita. Ada Yesus di sini. Katakan pada jiwamu, hai jiwaku berkobarlah, dan jiwaku berkobarlah, ada Yesus, ada Yesus di sini. Naikkan dari hatimu sama-sama. Ada Yesus.
padamkan. Bangkitkan sebuah generasi yang radikal akan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Ada Yesus, ada Yesus. Ada Yesus, ada Yesus. Biar Roh Kudus Kau bekerja pada anak-anakmu di tempat ini. Only you can start a fire inside a soul. Hanya Engkau Tuhan yang bisa membangkitkan, membakar sebuah gairah baru dalam hati kami. Dan jiwaku, dan jiwaku berkobar. Ada Yesus, ada Yesus. Katakan sama-sama, dan jiwaku. Mari angkat tanganmu. Dan jiwaku biar berkobar, berkobarlah. Ada Yesus di sini. Sekali lagi sama-sama katakan, dan jiwaku, dan jiwaku berkobarlah. Ada Yesus. Kira hasyi kira mana kaya rawaso. Mari dengan lembut sama-sama semuanya angkat tanganmu. Dan semua kita sama-sama angkat tangan dan minta Tuhan bakar kami dengan api yang baru. Berkobarlah. Ada Yesus, ada Yesus di sini. Terima kasih Tuhan. Biar daripada Roh Kudus sendiri yang berbicara pada setiap kami malam hari ini. Kami mau katakan Tuhan, berfirmanlah, sebab kami umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini siap mendengar firman-Mu. Mari Tuhan bicara melalui aku Tuhan. Biar turunkan urapan-Mu pada setiap kami yang mendengar hari ini. Dan berikan kami karunia untuk menjalankan apa yang kami dengar. Beri kami karunia untuk melakukan apa firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami gak mau cuma sekedar jadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku firman. Kami mau hidup kami berkemenangan dari masa muda kami. Tuhan, kami berdoa, tanamkan hati yang siap dan solid dalam hati setiap kami. Bapak, turunkan urapan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada aku Tuhan. Kekuatan dan pengurapan daripada Engkau membakar aku Tuhan untuk menyampaikan. Dan setiap perkataanku akan membakar api setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku minta sembunyikan aku di belakang salib-Mu Tuhan. Agar apa yang mereka dengar itu suara dan langsung daripada hati seorang Bapak. Aku minta Tuhan Kau yang bicara. Anugerah-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bekerjalah. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar. Yang percaya dan siap mendengar katakan amin. Beri tos kanan kiri katakan, hari ini hari yang spesial. Amin. Hari ini adalah minggu yang terakhir dari tema Kristen Radikal yang selama 8 bulan sudah kita dengarkan, sudah kita belajarin sama-sama. Siapa yang selama 8 minggu ini gak pernah absen? Angkat tangan. Beberapa, oke. Gak pernah absen setiap minggu, 8 minggu. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, beri tepuk tangan buat mereka. Siapa yang beberapa kali absen? Angkat tangannya. Yang beberapa kali absen, beri tepuk tangan juga buat mereka.
Ya, teman-teman, jadi ini penutupan dari 8 minggu seri pengajaran Kristen radikal. Ya, kedepannya kan kita sudah 8 minggu ya, masih ingat temanya apa-apa aja, kita belajar semuanya tentang radikal. Ya, nanti kita akan bahas sedikit, cuman kakak mau bilang, mulai minggu depan kita akan masuk tema yang baru. Ya, temanya apa masih rahasia. Nanti lihat sendiri di Instagram atau di Facebook, akan tampil videonya ya. Akan masuk 8 minggu seri pengajaran kedua. Dan kemungkinan besar kita akan usahakan supaya setiap minggunya, 8 minggunya itu pengajarannya semuanya masuk YouTube. Supaya kalian bisa dengar. Ya, kalau misalnya contohnya kayak Kristen kan kadang-kadang gak bisa datang, kamu bisa dengerin di YouTube. Atau Rosa kalau udah pulang balik lagi merantau bisa dengerin di YouTube ya. Jadi supaya apa, pengajaran ini nggak terlewatkan. Supaya kalau kalian misalnya, aduh Kak saya nggak bisa datang nih. Ya udah boleh pergi ke warnet, jangan buka yang macam-macam, buka YouTube aja, dengerin Kak Kris punya khotbah. Nah gitu ya. Jadi setidaknya kalian bisa belajar. Ya kita usahakan supaya bisa ya. Dulu ya nggak tahu, saya nggak tahu, belum tahu, masih belum dibicarakan. Kita usahakan supaya bisa masuk YouTube, kalian bisa dengerin firman Tuhannya. Oke, jadi kembali ini adalah pengajaran ke-8 sekaligus penutup pengajaran dari Kristen Radikal. Dan kebetulan besar kita punya LCD proyektor lagi rusak. Jadi nggak bisa tampilin apa-apa padahal kita sudah siapkan beberapa hal. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita belajar secara lisan saja. Ya bisa ya? Bisa kan? Katakan bisa. Nah gitu dong. Kan anak muda harus semangat ya. Oke, kita flashback sedikit. Apa itu Kristen Radikal? Kristen Radikal berasal dari kata apa? Radix yang artinya tertanam kuat di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Tertanam kuat di dalam kebenaran, tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Ya, Kristen radikal itu bicara soal Kristen yang tidak sekedar. Ya, Kristen yang benar-benar kehidupannya radikal. Radikal itu sesuatu yang kayaknya kalau kalian deket-deket sama orang yang radikal berasa gitu loh. Karena orangnya apinya terlalu besar, saking besarnya kalau kalian ngobrol sama dia kayak berasa dibakar semangatnya. Nah itu Kristen radikal. Kakak berdoa supaya setiap kalian jadi Kristen yang radikal. Kristen-Kristen yang membawa perbedaan. Nah ini Kristen-Kristen radikal adalah Kristen dengan spesies yang sangat aneh. Ini Kristen yang benar-benar berdampak dan bisa merubah dunia. Kakak sungguh-sungguh berharap supaya setiap kalian benar-benar jadi Kristen yang radikal dari usia kalian yang sekarang. Ya, kakak rindu banget dari usia misalnya kayak Stephen, ya, dari usia Antonio, dari usia kalian-kalian yang perempuan juga, Vanda dan lain-lain. Semua kalian bisa radikal dari usia sekarang. Ya, di saat yang lainnya kalau ibadah colek kanan, colek kiri, isengin kanan, isengin kiri. Kalau orang yang radikal menyembahnya serius. Datang fokus sama Tuhan, kakak percaya gini. Kakak sungguh-sungguh percaya, kakak mau ngomong begini bukan untuk kakak. Tapi untuk kalian sendiri, kalian akan nikmati indahnya hidup berkemenangan oleh Kristen-Kristen yang radikal. Indahnya berjalan dengan Tuhan akan benar-benar kalian alamin kalau kalian ambil keputusan untuk jadi Kristen radikal. Ya, Kristen radikal kayak misalnya kakak kemarin-kemarin pernah umpamakan. Kalau Kristen radikal itu lawannya Kristen toge. Ya, Kristen toge itu Kristen yang tidak berakar kuat. Tahu kan toge bisa tumbuh di kapas, betul kan? Ya kan, pernah kan bikin toge-togean dari kapas? Kalau disentilnya udah hilang, betul nggak? Nggak tahu kemana, hilang gitu kan ya. Tapi Kristen radikal itu seperti tumbuhan. Bahkan Tuhan bilang kayak pohon zaitun. Ya, yang akarnya terus ke bawah. Akarnya kuat, dipotong berdiri lagi. Ditonjok nggak bakal rebah. Ditiup coba sampai mulut muntah-muntah juga nggak bakal roboh itu pohon, betul nggak? Kenapa? Karena tertanam kuat. Kalian mau jadi Kristen radikal apa Kristen pohon toge? Ya, kita mau jadi Kristen radikal sama-sama. Kristen yang nggak gampang terpengaruh dengan dunia. Oke teman-teman, kita sama-sama hari ini kita belajar, tahu nggak temanya hari ini apa? Ada yang udah ngintip-ngintip Facebook atau Instagram? Temanya hidup tanpa kompromi. Ini adalah penutup dari Kristen Radikal ya 8 minggu. By the way teman-teman, informasi sedikit. Besok kita akan ada arak-arakan ya. Arak-arakan untuk muter-muter. Itu udah dijelasin belum sih? Belum ya? Beberapa aja. Kenapa? Oh, kalau nambah lagi masih bisa. Oke, nanti habis ibadah nanti kakak jelasin ya. Pokoknya besok kita akan adakan arak-arakan. Arak-arakan tuh kayak pawai. Jadi kita pawai sama-sama satu RW dari bangunan RW jalan sampai La Piazza, dari La Piazza balik ke sini lagi. Kayak gitu. Jalan kaki sama-sama besok jam 2 sore yang ngumpulnya ya.
Jam 1, nanti pokoknya yang kepengen ikut, arak-arakan jam 1 sampai jam 6 lah, kurang lebih jam 1 sampai jam 4, jam 5. Kalau kepengen ikut nanti kita ketemu di sini, kita ngobrol ya. Bagi kalian yang mau melayani juga nanti kakak kasih tahu tugasnya apa ya. Oke, anyway, hari ini pengajaran kakak mengenai hidup tanpa kompromi. Tahu nggak kompromi itu artinya apa? Saudara teman-teman tahu nggak kompromi itu artinya apa? Kompromi itu artinya masih sekedar kayak gini. Kaki kanan di air panas, kaki kiri di air dingin. Jadi nggak benar-benar full masuk. Kalau kompromi ibarat begini, kalau mau berenang, ya, tapi cuman kakinya doang yang berenang, badannya duduk di pinggir jalan, di pinggir kolam renang, itu berenang nggak namanya? Enggak. Kenapa? Karena nggak nyemplung, kakinya doang, betul nggak? Cuma main air, itu namanya bukan berenang, namanya main air. Ya, itu bicara soal kompromi itu kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi mau berenang, tapi nggak masuk. Dibilang berenang juga enggak, tapi dibilang duduk di pinggir juga enggak. Ngerti nggak? Basah juga enggak, kering juga enggak. Jadi setengah-setengah, sebagian basah, sebagian kering, istilahnya gitu ya. Jadi kompromi itu sebagian dunia, sebagian Kristen. Masih ingat gak pembicaraan mengenai Kristen radikal yang pertama minggu-minggu keberapa, kakak lupa, mengenai Kristen mengenal Tuhan, mengenai mengenal Tuhan. Ya, Kristen radikal itu Kristen yang mengenal Tuhan. Ada 3 jenis level kekristenan. 1, saya percaya Tuhan tapi gak kenal Tuhan. Masih ingat gak? Saya percaya doang, kayak kalian kalau ditanya percaya gak sama Ahok? Percaya. Kenal gak? Enggak. Percaya nggak sama Jokowi? Percaya. Dia bisa memimpin bangsa kita? Percaya. Tapi kenal nggak? Enggak. Percaya sama Tuhan? Percaya. Kenal nggak? Belum tentu. Ya, itu Kristen pertama. Kristen yang percaya Tuhan tapi nggak kenal sama Tuhannya. Nah, yang kayak gini nggak bakal masuk surga. Karena kenapa? Nggak kenal sama Tuhan. Nah, ada level kedua kekristenan, yaitu apa? Percaya sama Tuhan, kenal Tuhan, tapi nggak terlalu dalam kenalnya. Cuman sekedar tahu, kenal. Cuman sekedar ya pernah ngobrol beberapa kali, tapi nggak pernah tahu, nggak pernah kenal secara intim. Dia di rumah kayak gimana, dia ini kayak gimana, cara bicara gimana, kita nggak tahu. Cuman pernah ngomong beberapa kali dan mungkin kita tahu banyak tentang dia. Nah, itu tipe-tipe yang kayak gitu, kayak kakak. Misalnya waktu itu kakak umpaman, kalau misalnya ada pemain bola, wah kakak tahu dia dulu mainnya di sini, dari sini pindah ke sini, tahu semuanya. Kenal bener tentang dia, betul nggak? Kayak contoh kalau kalian, siapa di sini suka main bola? Siapa fansnya Messi misalnya, siapa suka Messi. Nah, kalau misalnya suka Messi, tahu kan Messi dulu dari mana, pindah kemana misalnya gitu kan. Latihannya di mana dulu, rambutnya gimana dulu, nomornya berapa, tahu semua. Kenal banget sama Messi. Tapi kenal banget nggak? Enggak. Kenal secara pribadi nggak? Enggak. Cuman kenal semuanya secara luar, tapi nggak pernah intim. Nggak ada hubungan intim, ngerti ya, nangkep ya. Tapi ada level ketiga dalam kekristenan yang harus kalian semua capai. Yaitu percaya Tuhan, kenal Tuhan secara intim, dan melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, segenap jiwa, segenap hati melayani Tuhan. Nah, itu keren. Udah kenal Tuhan secara intim, percaya Tuhan, dan kalian melayani dengan segenap hati. Itu keren. Ya, jadi ingat. Nah, hari ini kita mau bicara soal kekristenan radikal yang terakhir, yaitu hidup tanpa kompromi. Kakak mau bilang begini, kalian tahu nggak? Bagaimana cara kalian hidup akan menunjukkan kalian itu percaya apa? Begini, how you live shows what you believe. Bagaimana kau hidupi kehidupanmu akan menunjukkan apa kepercayaanmu. Contohnya, kalau kakak pernah bahas juga di sini, kalau orang ateis, mereka akan hidup seperti orang nggak percaya Tuhan. Kenapa? Memang mereka nggak percaya Tuhan, betul nggak? Bagaimana cara kamu menjalani hidup akan menunjukkan kepercayaanmu. Ya, kalau kalian ateis, kalian otomatis nggak akan pernah berdoa. Dalam apapun kalian nggak akan pernah berdoa. Tapi kalau kalian orang Kristen, kehidupan kalian menunjukkan sebagai orang Kristen. Artinya berarti kalau kalian Kristen, kehidupan kalian akan penuh dengan doa. Masih ingat gak kakak pernah ngomong juga? Ini, apa sih perbedaan kita sama binatang? Masih ingat gak? Apa? Kita bisa menghitung, binatang ada gak yang bisa menghitung? Ada. Ikan lumba-lumba bisa ngitung di Ancol. Kita bisa berbicara. Binatang ada gak yang bisa bicara? Ada, burung beo. Betul gak? Burung kakatua bisa. Apalagi, kita bisa menari, binatang bisa menari gak? Bisa, di sirkus lihat. Betul gak? Kita bisa lomba lari, binatang bisa gak? Bisa. Kita bisa berantem, binatang bisa gak? Bisa. Betul gak? Binatang, kita bisa belajar, binatang bisa belajar gak? Bisa. Semua yang kita bisa lakukan, binatang juga bisa lakukan. Jadi apa bedanya kita sama binatang? Gak bisa berdoa. Gak ada satupun binatang yang diciptakan Tuhan bisa berdoa. Kalian tahu gak kenapa? Gak tahu. Nih kakak kasih tahu. Karena begini, binatang itu diciptakannya gimana?
Berfirmanlah Allah, betul nggak? Baiklah bumi mengeluarkan binatang-binatang dengan beragam-ragam. Jadi ketika Tuhan berfirman dari bawah mungkin kerotok-kerotok bunyi, muncul bayi gajah, muncul jerapah kayak gitu. Dari tanah, semua dari bumi. Firman Tuhan saja. Tapi kita manusia, dia bentuknya beda. Dia turun sendiri, dia pakai tangan, dia shape, dia bentuk, lalu dia ngapain? Dia hembuskan nafasnya. Nafas itu artinya ruah. Dalam bahasa aslinya nafas itu artinya ruah. Ruah itu artinya roh. Jadi dalam hidup kita punya roh Allah. Yang membedakan kita dari binatang adalah kita punya roh. Binatang gak bisa punya. Makanya binatang gak pernah bisa berdoa. Tahu gak kenapa? Karena binatang tidak punya roh. Binatang gak akan pernah bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Gak bisa. Binatang gak bisa dengar suara Tuhan. Gak bisa. Karena kenapa? Mereka tidak punya roh Allah di dalamnya. Tapi kita manusia diciptakan dengan roh Allah. Di dalam hidup kita semua manusia ada roh. Dan roh inilah yang bisa membuat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Roh inilah yang membuat kita bisa dengar suara Tuhan. Roh inilah yang bisa membuat kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena roh ini asalnya dari Bapa. Kayak misalnya kalau saya ibaratkan Tuhan itu kan badannya penuh nih. Dia cuman bongkar sedikit aja, rohnya dicoplek sedikit dari dia, dikasih ke kamu. Tapi sebenarnya itu bagian dari mana? Bagian dari tubuhnya Bapa, ngerti gak? Kita semua itu bagian dari tubuhnya Bapa. Roh kita itu semuanya asalnya dari Tuhan, dari satu Allah, Tuhan. Bapa kita di surga, Tuhan Yesus. Nah kita itu cuma punya beberapa rohnya, makanya kita bisa berkomunikasi dengan dia. Makanya kita bisa dengar suara dia. Kenapa? Karena punya roh Allah. Nah bayangkan, kalian sudah tahu apa yang membedakan kita dari binatang adalah binatang tidak bisa berdoa, kita bisa, betul nggak? Nah kalau kalian tahu satu-satunya yang membedakan kita dari binatang adalah berdoa, adalah roh Allah. Kalau kalian tidak pernah mengaktifkan roh Allah, saya mau bilang minta maaf. Hidup kalian gak akan beda sama binatang. Betul gak? Gak beda. Apa yang bikin beda? Gak ada. Binatang juga ada yang pinter, IQ-nya bahkan lebih tinggi dari manusia. Tahu gak ada binatang yang kayak gitu IQ-nya lebih tinggi. Nah kalian tahu gak? Berarti kalau kita tahu binatang sama kita gak ada bedanya. Yang membuat kita beda adalah kita bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Papa kita di surga. Nah kalau kalian tidak pernah aktifkan ini, kalian tidak pernah latih diri kalian untuk berdoa, sama aja hidup kalian seperti Kristen ateis. Kristen yang mengaku percaya Tuhan, tapi sebenarnya gak kenal sama Tuhan. Sebenarnya hidupnya gak pernah tahu Tuhan. Nah saya berdoa supaya kekristenan kalian serius sungguh-sungguh. Nah ada jenis-jenis kayak gini. Pertanyaan gini, kalau kalian mau tanya saya itu Kristen radikal apa enggak? Tanyakan satu pertanyaan dalam hatimu. Apakah kerinduanku akan Tuhan melebihi kerinduanku akan hal yang lainnya? Kalau kalian jawabannya iya, berarti kalian golongan Kristen radikal. Kalau enggak, berarti kalian masih berusaha untuk masuk ke golongan radikal. Ngerti ya? Nangkap ya? Coba kalian tanyakan masing-masing. Apakah kerinduanku untuk misalnya main game lebih tinggi daripada kerinduanku untuk Tuhan? Apakah saya lebih sering keingat untuk main game daripada keingat untuk berdoa? Tanyakan sama Tuhan. Kalau jawabannya masih, iya kak saya lebih suka hal-hal duniawi. Artinya kalian belum masuk golongan Kristen radikal. Kalian harus belajar untuk mengingini Tuhan lebih dari apapun. Kerinduan kalian yang tertinggi adalah Tuhan. Kalau kalian punya satu itu aja, berarti kalian masuk golongan itu. Hati kalian rindu sama Tuhan selalu. Kalau kakak lagi nyetir sendirian, pasti kakak komunikasi sama Tuhan. Diam-diam berdoa Tuhan. Kadang apalagi kalau kakak lagi sendiri di mobil, kakak suka bercanda, ketawa, ketiwi, kayak gitu. Padahal kayak orang gila, memang betul. Tapi kakak berkomunikasi dengan Tuhan. Kakak bangun hubungan dengan Tuhan. Loh saudara, banyaknya kesalahan orang Kristen apa? Hubungannya dibangun sama Tuhan cuma permintaan demi permintaan demi permintaan. Tuhan lindungi aku hari ini, aku mau begini, amin. Udah gak pernah ngobrol lagi. Saudara kalau hubungan kayak gitu, misalnya kalian berteman dengan orang semacam gitu, lama-lama kalian gak akan berteman lagi sama dia, betul gak? Kenapa? Lu minta gue cuma kalau perlu doang, betul gak? Kalau gue nyari lu susah, lu nyari gue gampang gitu kan ya, istilah kayak gitu. Nah kalian belajar bangun hubungan sama Tuhan. Belajar dikit-dikit cerita sama Tuhan. Tuhan aku nih lagi sedih, ngalamin begini, gimana ya Tuhan? Kalau kalian lagi bingung mesti ngapain, tanya sama siapa? Roh Kudus, tanya sama Tuhan. Roh Kudus, dia kan roh penolong. Siapa yang ikut pementoran pasti tahu, kakak pernah jelasin mengenai Roh Kudus, betul gak? Tanya sama Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, kok hatiku gelisah ya? Tuhan Roh Kudus, kok begini ya, kok begitu? Nah lama-lama kalian akan punya hubungan dengan Tuhan. Belajar ya, bisa ya belajar, nangkap ya.
Nah, tanyakan sama diri kalian, apakah kerinduanku akan Tuhan melebihi kerinduanku akan yang lainnya? Jangan-jangan yang lainnya hal-hal dunia lebih menarik kita dibanding hal-hal kekristenan. Jangan-jangan kita lebih suka hal dunia daripada kekristenan. Saya mau bilang kalau kalian lebih suka, lama-lama kalian akan ketarik sama dunia. Kenapa? Hati kalian berarti belum benar-benar milik Tuhan. Saya berdoa supaya hati kalian jadi milik Tuhan sepenuhnya. Amin. Katakan amin. Nah, satu penyakit kekristenan. Tahu gak? Ada satu penyakit kekristenan yaitu berasa cukup. Maksudnya cukup apa? Cukup berdoa, saya sudah cukup lah berdoanya. Gitu. Saya sudah cukup lah sehari baca Alkitab, udah gitu aja lah, gak perlu lebih gitu loh. Saya sudah cukup berubah, dulu sebelum saya kenal Tuhan kan dulu saya sebelum kenal Tuhan nakal. Sekarang sudah bertobat, saya sudah cukup baik, sudahlah cukup. Kata cukup akan membuat kalian tidak bisa mencapai apa yang sudah Tuhan persiapkan yang jauh lebih besar dari yang kita mau. Berasa cukup, sekarang saya sudah melayani, sudah cukup lah. Sekarang saya sudah bagian dari tim pelayanan Kak Kris, sudah cukup lah. Kalau kalian sudah seperti itu, kakak mau bilang, kejatuhan kalian gak akan lama lagi. Kalau kalian merasa cukup dengan status kalian sekarang, sudah cukup lah, saya sudah cukup berdoa, ya sudah oke lah, gak perlu ditambahkan doanya. Gak perlu ditambahkan mencari Tuhannya, gak perlu ditambahkan baca firmannya. Sesekali aja lah sudah cukup, masih untung gue baca daripada gue enggak. Nah kalau kalian punya sikap kayak gitu, kekristenan kalian gak akan bertumbuh. Kekristenan kalian akan begitu mudah ditarik sama dunia, kenapa? Tidak berakar kuat. Tema yang setiap minggu kita baca yaitu 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah hafal belum? Apa? Firmannya berkata apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau muda karena menganggap engkau apa? Ya, menganggap remeh engkau. Nah, ya begitulah, kakak aja lupa gitu ya. Ya, hendaklah supaya kamu jadi teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu. Betul nggak? Kekudusan semua itu tema kita. Kristen yang radikal artinya Kristen yang jadi contoh. Kristen yang radikal artinya Kristen yang tidak kompromi. Kristen yang radikal artinya Kristen yang beda sama dunia. Nah, kita mesti belajar supaya kehidupan kita dilingkupi sama Tuhan. Jangan puas dengan berasa cukup. Sekarang saya sudah baca Alkitab 3 pasal cukup. Saudara, teman-teman, belajar untuk ingini Tuhan lebih. Jangan pernah puas di dalam hadirat Tuhan. Selalu ingin, udah masuk, terus ingin. Nah, kakak bicara ini sesuatu yang lebih dalam. Kakak berdoa supaya kalian nangkep, roh kalian lah yang nangkep minimal. Ya, jangan. Nah, ada satu jenis kekristenan yang paling berbahaya. Namanya Kristen suam-suam kuku. Kalian tahu nggak? Pernah dengar kata suam-suam kuku? Pernah dengar? Kalau nggak pernah dengar, kita baca sama-sama di Wahyu 3. Kita sama-sama buka. Wahyu 3. Satu-satunya kata suam-suam kuku cuman satu ada di Alkitab. Ya, di sini. Ayat 3 pasal 3 ayat 14. Dari 14 sampai 21. Kita baca sama-sama. Dari ayat 14 sampai ini aja deh. Sampai 18. Sampai 19 deh, sampai 19. Yuk. Kita baca sama-sama. Sudah dapat ganti-gantian ya. 14 yang pria, ya bacanya yang rapi ya. 14 pria yang genap pria, yang ganjil perempuan. Gitu ya. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Pria dulu, genap pria dulu. 14, 1, 2, 3. Enam belas pria. Terus. Ayat 18. Sembilan belas, sama-sama, 1, 2, 3. Nah, Anda boleh garis bawahin kata suam-suam kuku di ayat 16. Ya, jadi karena engkau suam-suam kuku, aku tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Teman-teman sudah?
Kalau sudah boleh lihat ke saya lagi. Teman-teman saya akan jelaskan begini. Kalian tahu kota Laodikia, ya kota Laodikia di zaman dulu, di zaman pemerintahan Romawi adalah kota yang sangat amat kaya. Makmurnya minta ampun. Kalian tahu sejarah di kota Laodikia itu tempat yang kalau kalian tahu mungkin kalau sekarang bisa digambarkan yang sejajar setara dengan kota Laodikia dulu adalah seperti Dubai. Kalian tahu nggak kota yang termahal di seluruh dunia adalah Dubai. Kota yang terbagus, kota. Ya, itu bagus sekali. Kakak pernah ke Dubai. Kalian tahu di mallnya aja ada gunung salju. Tinggi banget di dalam mallnya. Itu mallnya, itu kalau kalian tahu Dubai itu benar-benar, bahkan kalau kalian tahu harga minyak, wah pokoknya kalau kakak bahas, pokoknya Dubai itu benar-benar kaya, kota emas. Kalian tahu di seluruh dunia ini ada satu kota yang kaya banget, nah itu Dubai. Kalian tahu saking kayanya kota Laodikia dulu nih, ketika mereka kena gempa bumi, banyak yang hancur. Lalu pemerintah Romawi mau bantu. Pemerintah Laodikia bilang nggak usah, kami sudah bisa bantu sendiri karena saking kaya. Oh ini kaya sekali, makmur sekali. Ya, kalau kalian tahu, nah Laodikia ini kalau kalian tahu di antara kan di totalnya ada 7 jemaat yang Tuhan bicara. Ya, pertama di Efesus, lalu di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis. Terus di mana lagi? Ya itulah, kalau kalian baca ada 7 jemaat yang Tuhan kasih pesan di kitab Wahyu ini. Ya kan 2 minggu yang lalu tentang kasih yang semula kakak bahas mengenai jemaat siapa? Jemaat Efesus, masih ingat gak? Tentang kasih yang semula, masih ingat? Ya kakak bahas mengenai jemaat Efesus. Dan kalian tahu gak? Satu-satunya jemaat dari antara ke-7 jemaat yang sama sekali tidak dipuji Tuhan. Cuma satu, Laodikia. Kalau kalian nanti baca yang lainnya dipuji sama Tuhan. Wah aku tahu kesetiaanmu, engkau hebat, gini-gini. Aku tahu kesusahanmu kayak gitu. Kalau kalian baca semuanya dipuji Tuhan. Kecuali satu, jemaat Laodikia. Kalian tahu di jemaat di kota Laodikia ini dulu pernah berdiri sebuah gereja yang benar-benar megah sekali, yang mewah sekali. Gereja Kristen yang mewah sekali. Mereka adalah jemaat yang makmur. Mereka adalah kota yang kaya raya. Tapi di antara 7 jemaat yang Tuhan sampaikan pesan, cuman satu yang tidak sama sekali Tuhan puji. Bahkan Tuhan tegur dengan sangat amat keras. Katakan sama-sama, muntah. Tuhan bilang sendiri di ayat 16, betul gak? Karena engkau suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu bicara soal orang yang mau serius tapi gak serius. Jadi dibilang Kristen bukan, dibilang orang dunia juga bukan. Dibilang orang dunia dia agamanya Kristen. Tapi kehidupannya gak seperti orang Kristen, ngerti gak? Suam-suam kuku yang kayak tadi kakak bilang, kompromi. Sedikit panas, sedikit dingin. Kan dia bilang betul gak? Baca ayat 16, sama-sama katakan. Dia bilang apa? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Kalian tahu sesuatu yang tidak dingin atau panas, contoh gini. Siapa di sini suka minum kopi? Enggak, jangan, mungkin gak ada ya. Teh, siapa di sini suka minum teh? Teh kalau panas enak gak? Enak banget. Kalau dingin enak gak? Hah? Gak pernah minum es teh? Es teh enak gak kalau dingin? Enak. Kalau panas enak gak? Enak. Tapi kalau gak panas gak dingin enak gak? Sama kayak kopi. Kalau kakak tuh suka kopi panas, kakak gak mungkin suka kopi dingin. Tapi ada yang suka minum kopi dingin, betul gak? Ada, kopi dingin juga nikmat. Kayak Kak Rifa kalau beli kadang-kadang suka belinya kopi dingin. Ya, kalau kakak kopi panas. Nah, tapi kalau kopi panas enak, kopi dingin enak. Tapi kalau kopi nggak panas nggak dingin, rasanya kayak misalnya contoh gini, teh panas, awalnya panas masih enak, lalu didiemin di luar 3 jam lama-lama kan jadi nggak dingin lagi. Atau contoh gini deh, nggak usah jauh-jauh, Indomie, kalau panas enak, betul nggak? Tapi kalau udah 3 jam dimasak terus udah lodo-lodo enak nggak? Nggak enak, betul nggak? Nah tahu nggak? Tuhan bilang begitu, kalau kalian tidak panas tidak dingin, aku akan muntahkan kamu. Dimuntahkan, kata vomit, kata muntahkan ya dalam bahasa Inggrisnya, kata vomit itu cuma dipakai sekali di sini doang. Artinya gini, Tuhan begitu jijik dengan Kristen yang bilangnya Kristen, ngakunya Kristen, tapi nggak mau benar-benar sungguh-sungguh. Cuma sekedar Kristen, tapi beberapa aja yang mau. Kayak yang berkat-berkat, yang baik-baik gue mau, tapi soal pikul salib, soal sangkal diri, soal puasa apalagi gue nggak mau. Soal menabur gue nggak mau. Soal melayani gue gak mau, tapi diberkati gue mau terima apaan pertama. Kayak gitu. Ini tipe-tipe kekristenan yang cuma mau enak-enaknya doang dalam kekristenan. Gak mau yang susah-susahnya. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak dingin atau tidak panas,
Kamu suam-suam kuku, kamu akan dimuntahkan. Bahkan Tuhan bilang lebih baik kalau kamu panas-panas beneran atau dingin-dingin sekalian. Dengar baik-baik, maksudnya gini. Panas itu bicara soal kalian berapi-api dengan Tuhan. Kalau kalian berapi-api dengan Tuhan, kakak mau kalian benar-benar fokus. Dengar baik-baik, ini pesan untuk kalian. Penting sekali, dengar ya. Berapi-api, Tuhan bilang kalau kamu panas, baik. Kalau kamu berapi-api itu bagus. Kalau kamu kekristenanmu berapi-api akan menjadi dampak. Orang yang berapi-api itu Kristen radikal. Tapi Tuhan bilang kalau kamu gak panas lebih baik kamu dingin sekalian. Tahu gak dingin itu apa? Dingin itu orang yang benar-benar gak mengenal Tuhan. Orang di dunia di luar sana lebih baik sekalian kayak gitu. Dan kenapa? Daripada nih kakak kasih tahu. Kalian dingin suam-suam tuh begini. Di luar orang dunia nggak mau, tapi Kristen mau gitu loh. Jadi saya begini, itu tipe orang yang nggak bisa serius sama Tuhan. Gini, yang rugi adalah begini. Kalau kalian nggak serius ikut Tuhan, udah capek-capek ke gereja setiap minggu, udah capek-capek coba untuk ikutan puasa, udah capek-capek ikutan pelayanan, tapi kalian nggak sungguh-sungguh, ujungnya dimuntahkan sama aja. Betul nggak? Lebih baik nakal sekalian, nikmatin deh semua yang kalian mau di dunia ini, lalu mati masuk neraka. Betul nggak? Daripada kalian pura-pura jadi baik, datang ke orang Kristen di depan orang kelihatannya baik, tapi di belakang kalian masih suka lakukan apa yang dulu kalian suka lakukan, mencuri iya, ya nonton pornografi iya, berkata-kata kotor iya, terus berantem iya. Daripada kalian udah coba, daripada kalian nih ikut gereja, tapi masih lakukan yang sama, ujung-ujungnya pasti masuk neraka. Daripada begitu Tuhan bilang lebih baik kamu dingin sekalian. Jangan suam-suam kuku. Kalau mau panas-panas, mau dingin-dingin. Nah Tuhan tuh gak suka orang yang di tengah-tengah. Mau serius-serius, mau main-main. Main-main sekalian gak usah datang ke gereja. Ini kakak teguh dengan keras. Kakak bukan ngomong pribadi demi pribadi. Ini firman Tuhan sendiri. Makanya Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, ayat terakhir. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Ini karena Tuhan kasihi kalian. Tuhan tegur kalian dengan keras. Kalau kalian mau serius, datang ke sini. Kalau kalian main-main, lebih baik gak usah datang ke tempat ini. Tahu gak maksudnya apa? Supaya apa? Kamu gak panas, kamu gak dingin. Kenapa orang yang di sini datang ke sini tapi main-main? Namanya orang yang suam-suam kuku. Dibilang panas enggak, dibilang dingin enggak. Lebih baik kalian keluar di sini, gak usah datang ke gereja. Sorry, kakak bicara keras. Tapi ini firman Tuhan. Daripada kalian pura-pura ikut kekristenan tapi masih main gak bisa serius, bercanda kanan bercanda kiri, ujung-ujungnya tetap masuk neraka. Ujung-ujungnya kalian tidak mengenal Tuhan, kalian tidak belajar apapun di sini, kalian tidak berubah melalui pendengaran apapun, kalian gak pernah berubah, ujungnya kalian rugi sendiri. Nanti kalau mati masuk neraka, tahu gitu gue main-main aja sesuka hidup gue, betul gak? Ini kakak bicara begini karena kenapa? Karena ini bicara soal sesuatu yang penting. Supaya kalian kalau mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh, serius. Kalau menyembah serius, main-main lebih baik gak usah datang. Nangkap gak? Nangkap ya? Ini bukan kata-kata kakak, ini firman Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang, lebih baik kamu dingin atau panas. Sebab kalau kamu tidak dingin dan kamu tidak panas, aku akan muntahkan engkau. Kenapa? Itu menjijikan. Kalian pernah gak makan sesuatu yang basi? Pernah gak? Kakak pernah waktu itu gak sengaja makan daging yang basi. Gak sengaja, kakak gak tahu kalau itu basi. Begitu makan, kunyah, wah rasanya gak enak banget, langsung muntah. Kalau udah muntah gak akan diambil lagi. Ada orang muntah diambil lagi, kemut-kemut lagi, gak ada kan? Atau gak muntah dimasak lagi, dimakan, gak ada kan? Kenapa? Yang namanya sudah dimuntahkan, itu sesuatu yang menjijikan dan gak mau disentuh. Nah dengar teman-teman, ini firman Tuhan buat kalian yang ikut Kristen tapi gak bisa serius. Main-main terus, firman Tuhan, kamu akan dimuntahkan. Kalau udah sekali Tuhan muntahkan, sudah gone. Gak bakal diambil-ambil lagi. Kakak berharap supaya kalian gak masuk golongan suam-suam kuku. Ini serius. Bisa belajar katakan amin. Ya, jadi gini, Tuhan itu begitu marah dengan jemaat Laodikia. Kenapa? Jemaat Laodikia dengan kekayaan yang mereka miliki, seharusnya mereka bisa menunjukkan standar kualitas kekristenan yang baik. Tapi justru mereka cukup puas dengan status mereka yang sekedar. Kristen sekedar, gak usah terlalu fanatik deh. Orang-orang yang kayak gini nih, gue mau jadi Kristen tapi gue gak mau yang fanatik banget. Apaan tuh? Bahasa roh. Apaan tuh menyembah sampai nangis? Apaan tuh altar call maju-maju ke depan? Gue gak mau kayak gitu-gituan. Nah orang kayak gitu suam-suam kuku, firman Tuhan dimuntahkan. Sekalian kalau gak mau kayak gitu gak usah ikut Kristen. Daripada kalian sengsara ikut Kristen, udah copek-copek, ujung-ujungnya masuk neraka. Firman Tuhan dimuntahkan. Ini tipe-tipe orang yang berkata, gue gak mau terlalu dalam lah. Sekedar aja deh kalau gereja jemaat yang penting gue datang setiap minggu kan cukup baik.
Tapi orang-orang yang seperti itu Tuhan katakan akan dimuntahkan. Kenapa? Mereka bukan jemaat yang panas dan mereka bukan jemaat yang dingin. Mereka suam-suam kuku, nggak enak di hadapan Tuhan. Karena kalau kalian suam-suam kuku ya, ibarat begini. Kalian tahu nggak? Kalau di sebuah tempat yang mahal, kalau misalnya sebuah pesta nih, ya orang yang paling dihormati akan dikasih. Misalnya kalian habis nuangin minuman nih, kan waitersnya jalan, ya penunggu meja jalan. Dia pasti akan samperin orang yang paling terhormat dulu. Dia tawarin supaya apa? Dia bisa milih mau yang dingin apa yang panas. Setelah dia tawarin dari yang terpenting, dari yang paling penting sampai yang paling gak penting. Begitu udah sampai yang gak paling penting kan minumannya jadi udah gak dingin, betul gak? Minumannya juga jadi udah gak panas juga. Jadi udah gak panas gak dingin. Artinya kalau kalian datang ke hadapan Tuhan gak panas gak dingin, atau kalian datang dengan main-main gak bisa serius, kalian sama saja menganggap rendah Tuhan. Kalian menganggap Tuhan itu bukan penting. Kenapa? Kalau Tuhan yang terpenting kalian akan kasih yang terbaik buat dia. Yang panas, paling panas sekalian untuk dia. Atau yang dingin sekalian untuk dia. Tapi kalau kalian mempersembahkan sesuatu yang sekedar menyembah main-main lah, toel sana, toel sini. Kakak mau bilang kalian gak akan masuk ke dalam golongan seperti ini. Kalian gak akan jadi Kristen-Kristen yang berdampak. Kalian gak bisa jadi Kristen radikal. Kakak dulu kalau menyembah Tuhan masih zaman-zaman seperti kalian. Wah kakak benar-benar semangat. Kayak tadi singer sini lompat sini. Wah semangat. Kakak dulu juga gitu. Kalau menyembah kakak sampai berlutut, nggak peduli kanan kiri. Kenapa? Itu Kristen yang panas, Kristen yang berapi-api, nggak peduli apa kata orang. Amin. Bisa belajar, bisa nangkap sesuatu, katakan amin yang nangkap. Oke. Nah kita lanjut begini. Ada 7 ciri-ciri dari Kristen suam-suam kuku. Kalian boleh catat kalau kalian bawa catatan, kalau enggak boleh disimpan baik-baik di otak kalian. Kalau bisa catat bagus, ya. Catat baik-baik di hati kalian. 7 ciri-ciri Kristen suam-suam kuku. Kalau kalian termasuk golongan 7 Kristen suam kuku, jangan-jangan. Ya kalau kalian ada termasuk, berarti kalian masih orang suam-suam kuku. Ya, ciri-ciri yang pertama. Orang yang suam-suam kuku itu sangat suka sama opini orang ketimbang opini Tuhan. Mereka lebih mencari penerimaan dari manusia daripada penerimaan Tuhan. Mereka lebih peduli apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Maksudnya apa? Mereka lebih peduli nanti kalau ke gereja jaim-jaim dikit. Gue lihat kanan kiri. Kalau ada orang yang gue suka gue diem. Gak mau pusing. Menyembahnya juga gak mau terlalu gimana. Nanti dilihat orang gimana. Dia pusing. Kan nanti kalau gue terlalu serius ikut Tuhan nanti dilihat orang apa kata orang. Kakak dulu pernah ketemu satu anak kakak yang kayak gitu. Dulunya bekas bandel. Dan anaknya ini memang supel. Punya teman banyak banget. Lalu dia bilang, Kok Kris, kalau gue ikut lu pelayanan nanti apa kata teman-teman gue ya? Masa sekarang gue nakal, sekarang ikut lu pelayanan. Nanti apa kata temen gue ya? Terus dia bilang, nanti kalau misalnya gue pelayanan, gue rajin ke gereja, ketahuan temen gue gimana ya? Apa kata temen gue ya? Semua dikit-dikit, apa kata temen gue ya? Kalau gue serius menyembah Tuhan kayak gini kok, nanti apa kata orang ya? Kan gue dulunya nakal. Masa kalau gue nyembah kayak gini-gini, nanti apa kata orang? Mendingan gue yang kayak gitu-gitu aja deh, yang senggol kanan, senggol kiri. Bercanda sini, bercanda sana. Kenapa? Mereka lebih peduli apa kata orang. Nah pertanyaan, kalau kalian adalah, kalau orang suam-suam kuku Kristen yang lebih peduli, gue gak pusing deh. Kata Tuhan terserah, Tuhan suka apa gak suka gue gak pusing. Yang penting sesama gue suka. Dia lebih peduli pada penerimaan orang daripada penerimaan Tuhan. Itu yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, mereka jarang membicarakan imannya. Orang yang Kristen suam-suam kuku, mereka jarang banget denger. Kalau lagi bicara sama dia, jarang banget denger kata-kata Tuhan. Jarang banget dengar kata-kata Tuhan Yesus. Mereka jarang membicarakan imannya. Karena kenapa? Takut. Apa kata orang nanti? Sebalik lagi kayak gitu. Jarang. Kalau ngomongin apa, berdoa untuk temennya aja, pasti susah, berat sekali. Seingat gak pengajaran Kristen radikal yang pertama? Kakak ajar kalian untuk berdoa buat teman kalian, betul gak? Kalau dia lagi curhat, kalian tawarkan doa, betul gak? Siapa yang sudah lakukan? Bagus, puji Tuhan. Nah, kalau orang yang suam-suam kuku gak akan berani lakukan itu. Kenapa? Malu. Mereka akan malu untuk berbicara mengenai imannya. Tahu gak kenapa mereka malu? Padahal sebenarnya kalau kalian bercerita tentang iman, kalian sedang mencoba untuk menyelamatkan dia. Seperti kalian menerima sesuatu seperti emas, tapi kalian gak mau bagikan ke orang lain. Namanya kalian jahat, tahu gak? Kalian sudah tahu Tuhan, kalian kenal Tuhan, tapi kalian gak mau kenalin Tuhan ke teman-teman kalian. Namanya jahat. Kalian bukan teman yang baik. Nangkep gak? Nangkep gak? Orang-orang yang suam-suam kuku gak akan pernah berani menginjil. Gak akan pernah berani berkata saya Kristen. Gak akan pernah berani ketahuan kalau saya lagi ibadah. Mereka jarang membagikan mengenai imannya. Ciri-ciri ketiga. Nah ini yang kakak mau bicara.
Yaitu orang-orang suam kuku, Kristen suam kuku akan kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa itu dengan kata lainnya mentoleransi dosa. Gak apa-apa lah kalau bohong kan dosa, memang dosa kecil tapi. Gak apa-apa lah bohong-bohong dikit, yang lain juga bohong. Gak apa-apa lah nonton-nonton dikit, yang lain juga nonton, teman-teman juga gitu. Mereka kompromikan semua dosa. Zaman sekarang dosa dianggap dibagi dua, atau enggak? Yang dosa jahat banget atau dosa yang sekedar masih bisa diterima. Nah, Kristen suam-suam kuku akan kompromi dengan dosa. Gak apa-apa lah. Kudus yang ini oke gue ambil, tapi dosa ini gue simpen deh, satu aja yang gue simpen. Misalnya, ya, bukan artinya kalian gak akan pernah berbohong seumur hidup. Kalau kalian berbohong minta ampun, bertobat. Mungkin kalau kalian marah, emosi, jangan langsung, udah lah gak apa-apa, memang gue orang emosi, gak apa-apa lah, semua orang juga emosi, enggak. Tapi ketika kalian marah, ingat, Tuhan sorry Tuhan aku marah. Kakak juga kalau kalian tahu kakak tuh orangnya emosional. Kalau misalnya kakak dulu tuh macet-macet, wah kakak marah-marah. Sampai sekarang aja kadang-kadang kakak masih suka marah-marah kalau macet. Tapi kakak belajar ketika marah, oh iya Tuhan sorry Tuhan aku gak boleh marah. Langsung berdoa. Nangkep ya? Nah, kompromi dengan dosa itu kenapa? Kenapa banyak orang Kristen, ya paling banyak pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kenapa banyak orang Kristen sudah melayani Tuhan tapi masih suka melakukan dosa? Masih melayani Tuhan, masih berapi-api, tapi masih suka melayani dosa, masih suka melakukan dosa. Kalian tahu nggak? Jawabannya cuma satu. Orang itu tidak takut akan Tuhan. Tahu nggak takut akan Tuhan? Kalian tahu nggak takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu sebuah rasa di mana kita mencintai Tuhan, tapi kita juga menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa. Kakak lupa firman Tuhannya di mana? Kita coba Amsal berapa ya kakak lupa? Kita baca dulu firman Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya bagus. Yang pertama adalah Tuhan, dia bilang gitu. Langkah pertama untuk menjadi seseorang yang berguna, ya, adalah belajar bagaimana membungkuk di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. The first step of becoming wise is to learn how to bow before God. Yang paling pertama belajar takut akan Tuhan. Kalian tahu zaman sekarang semua bisa di customize. Kalian tahu nggak, di custom? Ya, misalnya kalian beli baju kepanjangan bisa dipendekin, betul nggak, sesuai badan kalian, betul nggak? Kalau kalian misalnya beli es, contoh lah misalnya beli makanan apa misalnya, Pak, saya mau Indomie tapi nggak pakai sayur. Nasi goreng nggak pakai sayur, nggak pakai ini. Kita bisa custom semuanya dengan sesuai yang kita mau, betul nggak? Ya, zaman sekarang semua yang kalian beli bisa kalian custom sesuai dengan yang kalian mau. Tapi bukan artinya sekarang semua bisa di custom, artinya kekristenan juga bisa di custom. Kalian tahu nggak, banyak orang kayak gitu. Karena semua sekarang serba customize, Kristen juga di custom. Beberapa gue mau, yang ini gue nggak mau. Kalau berkat gue mau, tapi seriusnya gue gak mau. Kayak gitu. Kenapa? Karena kurang takut akan Tuhan. Kalian tahu gak? Takut akan Tuhan simple. Apa arti kata takut akan Tuhan? Begini. Cinta terhadap Tuhan tambah menghormati Tuhan sama dengan takut akan Tuhan. Itu rumusnya. Kalau kalian cinta akan Tuhan, kalian harus belajar hormati Tuhan. Hormati Tuhan karena dia adalah Allah, itu takut akan Tuhan. Ada sebuah perasaan di mana kalian kagum, hormat sama Tuhan. Kalau kalian hormat sama Tuhan, kalau kalian takut akan Tuhan, kalian gak akan pernah berani main-main ketika lagi menyembah. Kalian gak akan berani, kenapa? Kalian menghormati Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan ada di sini, betul gak? Contoh kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan ada di sini. Ketika kita menyembah Tuhan, jangan pikir kalian menyembah Tuhan yang jauh di atas sana. Kakak selalu rasakan setiap kakak ibadah di sini, kakak duduk aja di belakang. Ketika penyembahan mulai dinaikkan, kakak tahu Tuhan ada di sini. Nah, karena Tuhan ada di sini, gak mungkin kalau kalian takut akan Tuhan, kalian masih bisa bercanda. Usil kanan, usil kiri, gak mungkin. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan hormat. Saya tahu ini tempat ibadah, saya hormati Tuhan yang ada di sini. Nah, kalau kalian gak bisa belajar hormati Tuhan, kakak mau bilang kalian termasuk golongan Kristen suam-suam kuku. Kalian akan mudah kompromi dengan dosa. Belajar hormati Tuhan pada tempatnya, teman-teman. Bisa nangkap gak? Bisa nangkap ya? Jadi ketika kalian belajar untuk respect, jangan cuma cinta Tuhan. Terkadang begini, kalau orang sudah dekat, biasanya rasa respectnya hilang. Rasa menghormatinya hilang. Dan ini jangan sampai dihilangkan. Tetap, dia memang Tuhan yang kamu cintai. Dia memang Tuhan yang mencintai kamu. Tapi ingat, dia tetap adalah Tuhan, Raja di atas semuanya. Kalian gak bisa bersikap seperti itu di hadapan Raja, betul gak? Contoh kalau ada Jokowi di sini.
Apa bisa kalian bercanda-bercanda ketika dia lagi bicara? Nggak bisa, bisa-bisa kalian ditembak, tahu nggak? Kalian tahu nggak upacara bendera contohnya? Tahu kan upacara bendera? Ya, kita semua kalau SMA, kalau sekolah kakak juga dulu gitu. Hormat pada bendera. Isong kanan kiri, betul nggak? Bosen. Tapi kalau kalian tahu nggak, kalau kalian ikut upacara di istana negara, coba aja begini-begini ditembak kalian mati. Kenapa? Nggak boleh menghormati bendera. Kalau lagi bendera sudah dinaikkan, semua harus hormat, diem. Kalau ada yang kayak kalian, wah mati kalian, tembak. Serius, kakak bohong beneran. Kalian tahu nggak? Di Indonesia itu kalau kalian mempermalukan, istilahnya bercandain bendera, itu sesuatu yang sakral, tahu nggak? Kalau makanya pernah ingat gak ada anak muda yang foto bendera dimain-mainin, betul nggak? Dimain-mainin foto, masukin Instagram, ketangkep masuk penjara. Kenapa itu nggak boleh? Buat mereka bendera merah putih adalah sangsaka merah putih, harus dihormati, kayak gitu. Jadi kalau upacara masih bener-bener kayak gini, tegap, nggak boleh. Kayak orang bego gitu kan, nggak bisa. Kenapa? Kalau kalian kayak gitu ketahuan, lihat di sniper, boom, mati kalian. Nggak boleh. Bayangkan kalau sama negara bendera yang istilahnya benda mati aja kalian harus bisa hormatin. Apalagi Tuhan. Menyembah Tuhan. Apa coba menyembah kayak gitu? Penyembahan kayak gitu apa coba? Kristen kayak gitu apa sih? Betul gak? Betul gak? Kalau kalian menyembah ya benar-benar jangan lempar botol. Ambil sepatu cat gitu. Kalian apa sih? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ya, kakak berdoa supaya ini jangan jadi, aduh, dia ngomongin gue enggak. Ini kalian belajar. Kenapa kakak bicara gini? Ini loh, ini hadirat Tuhan. Hormati Tuhan. Ini ada Tuhan di tengah-tengah kita lagi ibadah, jangan kayak orang cacat gitu ya sih. Ya, jadi belajar ya. Kakak minta. Ya, belajar untuk bisa respect Tuhan. Kenapa kakak ngomong gini? Kalian pernah dengar nggak mengenai Usa ketika dia lagi ngangkat tabut? Hari itu kemuliaan Tuhan, bobot Tuhan ya. Mungkin kalian nggak tahu Usa siapa. Usa ada di firman Tuhan ya. Usa yang disambar mati. Kenapa? Karena tidak bisa menghormati Tuhan. Di zaman dulu orang kalau bercanda di dalam hadirat Tuhan disambar mati sama Tuhan. Kenapa? Zaman dulu kemuliaan Tuhan pekat. Tapi kamu bilang akan datang masanya di mana kemuliaan Tuhan akan kembali seperti dulu. Kemuliaan Tuhan akan pekat memenuhi tempat ini dan kalian udah nggak bisa bercanda. Kalian pernah nggak masuk ke sebuah tempat yang hadirat Tuhan begitu kuat? Contohnya, kakak ingat kalau KKR, itu hadirat Tuhan begitu kuat, nggak ada yang bisa bercanda. Yang tadinya begini-begini, wah udah nangis, betul nggak? Hadirat Tuhan begitu kuat. Coba kalian begitu-gitu nggak bisa, kenapa? Ada sebuah perasaan kagum, ada sebuah perasaan wibawa surgawi yang kalian nggak bisa jelaskan. Dan itu bisa membuat kalian berlutut dan kalian nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Itu hadirat Allah. Belajar hormati hadirat Allah. Jadi kalau lagi ibadah jangan bercanda, paling waktu sebentar, kakak bentar lagi juga udah kelar. Ya, terus lanjut. Ya, belajar untuk respect God, takut akan Allah. Ya, takut akan ada, nih catat baik-baik. Takut akan Allah adalah sikap hati yang selalu mentaati Tuhan, walaupun ketika dalam keadaan di mana tidak mentaati itu lebih mudah. Jadi takut akan Tuhan artinya ketaatan penuh, ketaatan mutlak. Udah taat aja sama Tuhan, itu takut akan Tuhan. Ya, respect sama Tuhan. Yang keempat, ciri-ciri Kristen suam kuku. Yang keempat, orang Kristen suam kuku akan lebih terfokus pada kehidupan yang di dunia daripada yang di surga. Mereka gak pusing nanti mati masuk mana, bodoh amat. Gak pusing. Mereka gak pusing tentang nanti mereka mati masuk mana, gak pusing. Mereka lebih suka apa yang sekarang mereka hidupin. Dunia mereka, ya, game mereka, teman-teman mereka lebih pusing kayak gitu. Mereka gak pusing tentang kerajaan surga. Itu ciri-ciri yang keberapa? 4. Lanjut yang kelima. Orang Kristen suam kuku hanya mengingat Tuhan kalau lagi dalam masa-masa susah. Nah ini yang banyak. Tuhan kayak Tuhan dianggap orang-orang Kristen suam kuku memperlakukan Tuhan seperti alat. Kalau lagi perlu Tuhannya dikeluarin dari laci dipakai. Setelah selesai pakai dimasukin laci disimpan gak diambil-ambil lagi. Ibarat apa? Kristen kalau lagi susah, Tuhannya dicari, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nanti begitu kelegaan jawaban Tuhan datang, Tuhannya dilupain. Udah selesai, thank you ya Tuhan ya, thank you bye-bye. Udah jalan sendiri. Kayak gitu. Nah ini orang yang suam kuku gak akan pernah punya hubungan ongoing relationship. Sebuah hubungan dimana terus menerus dengan Tuhan gak ada. Cuma sekedar, waduh Tuhan gue bentar lagi ujian nih. Bentar lagi gue harus belajar, Tuhan tolong gue. Begitu udah selesai ujian
kelulus, ternyata kita lulus sore, Tuhannya ditinggal nggak tahu kemana, lupa taruh mana. Kayak gitu. Harusnya bukankah Tuhan yang bikin kalian lulus, harusnya begitu kalian dengar kata lulus, kalian bilang, terima kasih Tuhan. Nah gitu, keren. Betul nggak? Jangan cuma minta Tuhan pada waktu yang diperlukan doang, sisanya nggak pernah diajak ngobrol. Amin ya. Kristen suam kuku adalah Kristen yang memperlakukan Tuhan seperti alat, kayak gitu. Cuma sekedar mengingat Tuhan hanya kalau perlu, hanya kalau dalam keadaan susah baru cari Tuhan. Nanti kalau udah baik-baik gak cari Tuhan. Kakak sering banget ketemu anak muda kayak gitu. Lagi dalam masalah cari Tuhan, datang ke gereja rajin. Nanti masalah udah selesai gak pernah ke gereja, muntaber. Mundur tak bersuara, tiba-tiba hilang. Gak ada lagi gitu kan. Kayak gitu. Ya, terus yang keenam. Orang Kristen yang suam kuku akan mempertimbangkan untung rugi. Dikit-dikit semuanya hitungannya kuat. Kalau gue melayani untungnya apa? Nah, kalau gue gak melayani, kenapa gue gak melayani hari ini? Padahal gue udah dijadwal, gak terima. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti esensi dasar dari pelayanan. Kalau diganti jadwalnya nggak terima. Kamu nggak tahu saya siapa? Waduh, udah kacau deh. Kamu nggak tahu saya siapa gitu kan ya? Nah itu nggak bisa. Ya, orang Kristen suam kuku akan menimbang untung rugi. Kalau untung baru gue jalanin. Apa untungnya gue pelayanan? Kalau rugi gue nggak mau. Kayak gitu. Semuanya dipertimbangkan untung ruginya. Yang ketujuh, yang terakhir, Kristen yang suam kuki. Kristen yang suam kuku. Hampir bisa dibilang yang ketujuh ya. Kristen suam kuku hampir bisa dibilang tidak ada bedanya sama orang dunia. Semua gitu dia juga sama. Reaksinya sama, dunia nonton porno dia juga nonton porno. Dunia ngapain ngomongnya jorok dia juga ngomongnya jorok. Gak ada bedanya, gak bisa kelihatan perbedaannya. Itu Kristen suam kuku. Dan kalian tahu, nah kita bisa belajar begini. Yang paling Tuhan inginkan adalah hubungan. Karena begini, kalau kalian melayani Tuhan dengan baik-baik, kalian melayani Tuhan, cara kalian melayani Tuhan terkadang bisa merusak karya Tuhan dalam hidupmu. Kalau kalian melayani Tuhan cuma sekedar, lama-lama nih bisa kita dulunya cuma jemaat biasa, sekarang sudah melayani. Terus lama-lama melayani jadi rutinitas, kebiasaan udah biasa begitu. Kita melupakan hal yang paling penting, dengar baik-baik, esensi kekristenan. 2 minggu lalu kakak bilang, yang paling dasar, yang paling penting, yaitu apa? Mencintai Tuhan. Itu yang terpenting. Yang paling Tuhan mau adalah mengenal Tuhan. Ingat gak? Minggu kedua pengajaran Kristen radikal. Yang paling utama adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kalian didapati kalian percaya Tuhan tapi kalian gak kenal Tuhan. Jangan sampai didapati kalian percaya Tuhan, tahu banyak tentang Tuhan tapi kalian gak benar-benar kenal sama Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah hubungan. Makanya Tuhan pertama kali mati, masih ingat gak apa yang disobek? Tirai antara ruang Maha Kudus, supaya apa? Supaya kalian bisa berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Kita lompat sama-sama, kita baca satu ayat. Nih kalian belajar sama-sama. Wahyu 21, bentar lagi selesai. Wahyu 21 ayat 8, baca baik-baik. Ini bukan kakak yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong. Wahyu 21 ayat 8, baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang penakut yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dengar baik-baik. Golongan-golongan yang pasti gak akan pernah bisa masuk surga. Dengar baik-baik, kalau kalian masuk golongan ini, ya bukan kakak yang ngomong, ini Tuhan yang ngomong. Pertama dia bilang apa? Orang penakut, kalian tahu penakut bukan bicara soal takut setan. Takut ini enggak. Orang penakut di sini bicara soal orang yang takut serius sama Tuhan. Orang yang takut penuh pertimbangan, kalau saya ikut Tuhan untungnya apa ya? Orang yang gak berani takut, orang yang gak berani untuk masuk sungguh-sungguh dalam Tuhan, jadi Kristen yang radikal. Ini tidak masuk golongan masuk surga. Ini Tuhan yang bilang akan dilempar masuk ke lautan api. Kenapa? Mereka penakut. Mereka tidak berani ambil keputusan untuk radikal dengan Tuhan. Nah terus, orang yang tidak percaya, apalagi tidak percaya. Kalau tidak percaya itu identik dengan begini, kalian gak bisa percaya orang yang kalian gak kenal. Jadi artinya kalau kalian gak kenal Tuhan, kalian gak akan bisa masuk surga. Kalian harus belajar kenali Tuhan. Berikutnya dikatakan apa? Orang pembunuh itu orang yang gak bisa mengampuni. Orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, nah pembohong juga sama, gak bisa masuk kerajaan surga. Ini Tuhan yang bilang. Amin. Kita belajar supaya kita semua, kalau kalian ada di sini gimana kak? Aduh kak, tadi 7 ciri-ciri yang kakak bacain, kayaknya semuanya gua kak. Gimana nih kak? Gua gak masuk surga dong. Nah hari kita baca lagi, pasal 3 balik lagi. Bagaimana sekarang kalau kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan kak? Kita baca ayat 16 ya.
Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Ayat 17 dan 18 sama-sama baca. 1, 2, 3. Nah, stop dulu sampai di situ. Baca baik-baik. Orang yang suam-suam kuku, Tuhan bilang, mereka merasa mereka baik-baik saja. Tapi di mata Tuhan kondisi mereka apa? Mereka melarat, mereka malang, mereka miskin, mereka buta, mereka telanjang. Artinya mereka itu terkutuk sekali. Orang yang gak tahu apa-apa. Tapi merasa tahu apa-apa. Lalu maka aku menasihatkan kau, 18. Apa nasihat Tuhan? Supaya apa? Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan telanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melemas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, barang siapa kukasih ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan bilang relakan hatimu dan bertobat. Lalu bukan cuma itu, apa yang Tuhan nasihatkan? Belilah daripadaku emas. Tahu gak maksudnya apa? Padahal jemaat Laodikia ini kaya sekali. Kenapa Tuhan bilang belilah daripadaku emas? Kalian tahu nggak emas di sini maksudnya apa? Ini bicara soal satu, bayar harga. Teman-teman dengar baik-baik. Dalam kekristenan nggak ada yang namanya semua gratis, nggak ada yang namanya instan. Kalau kalian lihat orang hamba-hamba Tuhan yang besar dari masa muda dipakai Tuhan, ada harga yang mereka bayar. Kalau kalian mau coba-coba berpikir, gue mau yang penting gue datang ke gereja, catat khotbah, terus gue nggak ngapa-ngapain, lama-lama gue bisa jadi kayak dia, mimpi besar. Kalian bisa lakukan hal yang sama yang dilakukan sama orang yang bisa bikin KKR, kayak besar-besar bisa lakukan hal yang sama, percis, ikutin semua bisa. Tapi kalau tidak ada harga yang kalian bayar di belakangnya, nggak akan mencapai hasil yang sama. Kalian tahu gak, di balik seseorang hamba Tuhan yang bisa misalnya KKR gede-gedean, bikin KKR seperti apa, itu ada harga yang mereka bayar. Semua ada harga yang dibayar. Jangan pikir lewat penumpangan tangan lalu gue penuh urapan, gue bisa bayar, gue bisa hebat kayak dia, nggak bisa saudara. Semua di balik semua kesuksesan ada harga yang dibayar. Termasuk Kristen-Kristen yang membawa dampak, ada harga yang dibayar. Ada jam-jam di mana dia duduk membaca firman, merenungkan firman. Ada jam-jam di mana dia duduk berdoa. Ada waktu-waktu di mana dia duduk sebagai jemaat dan dia serius menyembah Tuhan, yang lain lagi bercanda. Itu kalian sedang bayar harga, tahu nggak? Kalau kalian misalnya datang ibadah, yang lain bercanda biarin, tapi kalian menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kalian itu sedang bayar harga. Kapan kalian bisa nikmati? Saat harga yang kalian bayar sudah penuh semuanya, kalian akan nikmati. Urapan seperti itu nggak bisa. Jangan pikir hanya dengan puasa, hanya dengan ditumpangin tangan mendadak gue bisa jadi hebat, nggak bisa. Semua ada harga yang dibayar. Kalau kalian mau dipakai Tuhan, jangan harap kalian bisa dipakai Tuhan. Kalau kalian cuman ya sekedar datang, bercanda, menyembah Tuhan, tengok sana, tengok sini, nggak akan pernah bisa dipakai Tuhan. Jangan harap kalian bisa dipakai Tuhan kalau kalian tidak merubah sikap hati kalian. Kalau kalian mau dipakai Tuhan, kalian harus belajar bayar harga dari masa muda. Belajar kalau kalian, siapa di sini mau benar-benar dipakai Tuhan, sungguh-sungguh kakak mau lihat yang benar-benar pengen dipakai Tuhan hidupnya. Dengar baik-baik, kalau kalian mau dipakai Tuhan, ada harga yang kalian harus bayar. Kalian harus komitmen baca firman setiap hari, bukan cuma sambil mikirin apa, sambil apa, ngunyah, nggak bisa. Kalian harus belajar baca, ambil waktu baca, renungkan firman Tuhan, itu harga yang kalian bayar. Enak nggak? Enggak. Tapi kalau kalian mencintai Tuhan, harga yang kalian bayar nggak seberapa rasanya. Kalau kalian cinta Tuhan, tanpa sadar kalian akan bayar harga, tapi gak kerasa bayar harga. Tahu gak? Nangkap gak? Nangkap ya. Jadi belajar, kalau kalian mau dipakai Tuhan, saya percaya, saya sungguh-sungguh berdoa. Bahkan saya doakan kalian setiap hari. Supaya minimal ada satu orang dari kalian generasi di bawah nih. Ya generasi yang masih muda sekali. Ada satu yang nonjol dipakai Tuhan dengan karunia yang lebih dahsyat dari kakak. Kakak rindu banget. Tapi dengar baik-baik, itu gak bisa hanya dengan kakak yang berdoa. Ada harga yang harus kalian bayar. Nggak bisa kakak yang bayarin kalian, nggak bisa. Makanya firman Tuhan beli apa? Belilah daripadaku emas. Maksudnya apa? Bayar harganya untuk dapat emas itu. Bayar harga, kalau perlu kalian puasa Tuhan. Aku nggak bisa lepas nih dari pergumulanku, kelemahanku. Puasa saudara. Puasa teman-teman. Lakukan kalau kalian merasa kakak saya itu kecenderungan terlalu kuat. Cari orang, cari mentor di mana, mulai cari mentor-mentor di sini. Kak, tolong saya pergumulan saya di sini. Cerita. Kak, saya itu susah kok mencari Tuhan. Kendalanya di sini, kendalanya di situ. Cari.
Kalau sudah cari, sudah dikasih nasihat, tetap gak bisa berubah, ambil waktu puasa. Lakukan segala macam cara untuk kalian harus bayar harga. Kalau mau dipakai Tuhan, kalian gak ada jalan lain. Kalian harus bayar harganya. Di saat yang lain bercanda, kalian serius. Itu bayar harga. Di saat yang lain gak baca Alkitab, kalian terus tekuni firman. Kalian masih umur berapa sekarang? Masih 14, 15. Ya, contoh Stephen umur berapa Stephen? 12. Kalau kakak masih umur 12 masih nakal ya minta ampun. Tapi kalau dari umur 12 dia bisa bayar harga. Ketika dia seusia kakak 25, 26. Wah dia udah keluar negeri. Kemana-mana kok jadi penginjil dipakai Tuhan. Mau gak? Mau. Tapi harus bayar harga. Jangan pikir nantilah kak. Kalau sampai kakak aja nanti umur 19 tahun baru saya serius. Jangan pikir kayak gitu, terlambat. Kalian tahu kakak aja berasa kakak tuh progresnya lama. Kakak berasa harusnya saya bisa capai lebih. Selalu gitu, kakak gak pernah puas. Kakak terus bayar harga, terus bayar harga, terus bayar harga. Yang lain main-main boleh, biarin aja. Lo kan hidup sendiri-sendiri. Kalau kalian nanti dipakai Tuhan, kalian bisa menyelamatkan jiwa banyak orang. Yang senang siapa? Kita sendiri, gak usah pusing sama yang lain, bayar harga. Nangkap gak? Nangkap ya? Nah kebalikannya kakak tutup dengan sebuah statement begini. Justru kalau orang Kristen yang radikal, itu justru melakukan 7 hal kebalikan dari Kristen yang suam. Ya kan? Kalau yang pertama orang suam-suam kuku lebih pentingin apa pendapat orang daripada Tuhan. Tapi kalau Kristen radikal kebalikannya. Kristen yang radikal lebih pentingin apa kata Tuhan dibanding apa kata orang. Itu yang pertama. Boleh saya minta pemusik boleh naik, kita siap-siap kita mau berdoa. Kita sudah selesai. Ya, yang pertama orang yang radikal, Kristen yang radikal, mereka lebih peduli apa kata Tuhan dibanding apa kata manusia. Kalau suam-suam kuku beda. Justru dia lebih pentingin apa kata orang daripada Tuhan. Sebaliknya, yang kedua, orang Kristen radikal akan selalu membicarakan tentang imannya kemanapun dia pergi. Nggak akan diam. Kalau Kristen suam-suam kuku, diam. Nggak akan pernah bicarakan imannya. Tapi Kristen radikal kemanapun dia pergi, dia akan berbicara tentang imannya. Yang ketiga, orang Kristen radikal tidak akan kompromi sama namanya dosa. Kalau sudah dosa dia nggak akan pernah mau lakukan. Kenapa? Karena dia tahu dosa itu melukai hati Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan, dia nggak mau lakukan itu. Yang keempat, orang yang radikal akan lebih fokus pada kehidupan di surga daripada kehidupan di bumi. Kebalikan dari orang yang suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku lebih suka yang duniawi. Tapi kalau orang radikal akan lebih suka apa yang di surga. Gak peduli deh sekarang saya menderita, gak masalah. Saya bayar harganya dulu. Yang penting nanti di surga saya bersuka cita. Kayak gitu. Yang kelima, orang-orang Kristen radikal tidak cuman sekedar ingat Tuhan kalau susah. Tapi dia go all the way. Lewati susah, lewati duka, lewatin suka. Dia terus sama Tuhan. Kayak gitu. Dengar teman-teman, saya kasih perumpamaan begini. Ya, terus deh saya baca dulu ayatnya 6. Yang ke-6, bukan ayat ke-6, sorry. Poin ke-6. Orang Kristen radikal, gaya hidupnya akan selalu berkorban. Dia gak lagi untung rugi. Kalau suam-suam kuku kan untung rugi. Apa untungnya gue pelayanan? Apa ruginya? Gini semua gitu. Tapi kalau radikal, beda. Gaya hidup dia adalah gaya hidup berkorban. Kalau saya bisa berkorban, saya akan kasih lebih. Kalau saya bisa berkorban, apa yang bisa saya lakukan, saya bantu. Orang Kristen radikal tuh gitu. Kayak kakak tahu, beberapa dari kalian kakak mau bilang thank you juga. Untuk beberapa kakak tahu, Putri, Wendy, dan Adam. Yang beberapa yang kakak gak bisa sebutkan namanya. Kakak gak lihat juga. Kalian kan selama acara ini 28 bantuin bikin gelang. Terima kasih banyak ya. Nah kalian tahu kakak mungkin gak bisa sebut satu-satu. Kakak gak lihat detail ada berapa. Kalau kakak gak sebut namanya minta maaf. Ya kakak gak bermaksud menyinggung kalian. Tapi dengar baik-baik, orang yang Kristen radikal seperti itu. Padahal kalau kakak gak sebut, orang gak akan tahu. Walaupun gak ada yang tahu, tapi dia tetap akan bantu. Walaupun gak perlu tahu, gak perlu orang tahu apa yang saya lakukan, saya akan lakukan untuk Tuhan. Nah itu radikal. Gaya hidup berkorban. Kalau orang Kristen suam-suam kuku, dia berkorban kalau dilihat. Kalau dilihat orang, saya bantuin. Kalau gak ada, ngapain? Gak dapat pujian, ngapain? Tapi kalau Kristen radikal beda. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, saya tetap akan berkorban. Gaya hidupnya adalah berkorban. Yang ketujuh, kalau Kristen suam-suam kuku hampir tidak ada bedanya sama dunia. Tapi Kristen radikal, kalian bisa lihat perbedaan dari atas kepala sampai ujung telapak kaki, beda semua. Di dalam diri dia ada sesuatu yang beda. Kakak berdoa hari ini, dengan ini kakak tutup. Tapi kakak mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan dalam hati kalian. Kalian mau jadi Kristen model apa? Kalian tahu gak di Cina, kakak selalu ngomong ini. Di Cina itu,
Tidak ada tempat untuk jadi Kristen yang suam-suam. Kalau kalian di Cina, kalau kalian tahu di Malaysia juga agak sulit. Di Cina lebih parah lagi. Kalau orang mau beribadah nggak bisa kayak gini. Nggak bisa kayak gini. Kalian tahu kalau orang mau ibadah di Cina harus turun ke bawah. Underground, masih ngumpet-ngumpet. Apalagi kalau dibagiin Alkitab, kakak cerita, ingat gak yang kasih semula kakak cerita? Begitu dibagiin Alkitab, wah mereka rebutan. Kenapa? Karena mereka menganggap berharga sekali ini firman Tuhan. Kalian tahu bahkan di Cina anak-anak kecil saja, anak-anak yang seumuran-umuran kalian 12-13 tahun. Oh mereka sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena di Cina kalau mereka mau jadi Kristen artinya mereka harus siap mati. Saya nggak bisa bercanda-bercanda kalau jadi Kristen. Saya nggak tahu tuh apa artinya suam-suam kuku kalau di Kristen nggak ada. Nggak ada yang namanya Kristen suam-suam kuku di Cina. Kenapa? Kalau mereka mau jadi orang Kristen mereka harus siap kalau ketangkep masuk penjara. Kalau ketangkep pemerintah mereka tuh di Cina tuh nggak boleh terima Tuhan Yesus, nggak boleh. Nggak boleh sembah Yesus tuh nggak boleh. Kalau ketahuan beribadah kayak gini kalian tahu kalau di Cina ditangkepin kalian satu-satu masuk penjara, beberapa dibunuh. Itu di Cina. Buat mereka kalau jadi orang Kristen tuh susah banget. Saking susahnya kalau jadi orang Kristen mereka harus mati-matian. Kalau saya jadi Kristen saya nggak bisa bercanda. Tahu orang-orang di Cina begitu. Kakak tahu kalau kakak waktu itu dengar nonton videonya. Orang Cina kesaksian, dia bilang begini. Seandainya saya ngelihat ke negara-negara lain mereka begitu bebas beribadah. Saya terkadang menangis dalam hati saya. Kenapa di negara saya susah sekali beribadah. Makanya ketika mereka dikasih kesempatan untuk beribadah bebas, lompat-lompat, suara musik. Oh kalian tahu di Cina gak bisa berisik-berisik. Nyanyinya pelan-pelan. Kenapa? Kalau takut ketahuan. Mereka harus gak boleh sampai ketahuan. Wah kalau di sini mereka bisa lompat-lompat, mereka senang sekali. Kenapa? Mereka bebas. Mereka akan serius. Gak mungkin namanya orang di Cina Kristen nyembah begitu-begitu soal-soal gak bisa. Mereka gak bisa bercanda. Kalau jadi Kristen, harus jadi Kristen yang radikal. Itu buat mereka. Kalian tahu, coba renungkan dalam hati kalian. Kalian mau jadi Kristen model apa? Tapi kembali kakak ingatkan begini. Intinya sih kalian mencintai Tuhan. Kalian tahu kalau orang pacaran gak peduli dibawa kemana, betul gak? Di restoran pinggir jalan boleh, di restoran mahal juga boleh, betul gak? Gak pusing. Contoh kalau kalian lagi jatuh cinta, misalnya someday, suatu saat kalian ajak pacar kalian makan di pinggir jalan, marah gak? Enggak, namanya lagi jatuh cinta. Restoran mahal marah gak? Enggak juga, biasa aja. Kenapa? Buat orang yang lagi jatuh cinta, yang paling penting bukan tujuannya, tapi dengan siapa saya jalan. Yang penting saya duduk di depan kamu makan-makan mata ke mata, saya bisa ngobrol sama kamu, itu lebih baik. Saya gak pusing mau makan di mana, di pinggir jalan, mau di restoran bintang 5, di hotel pun gak masalah. Buat saya yang penting bukan kemana, tapi dengan siapa saya jalan. Nah kalau kalian jatuh cinta dengan Tuhan pun sama. Standar kekristenan bukan kekayaan. Harusnya kalau kalian jatuh cinta sama Tuhan, kalian gak akan pusing. Mau dibawa Tuhan kemana? Ke sini boleh, ke situ boleh. Yang penting aku jalan dengan Tuhan. Teman-teman coba renungkan. Kalian mau jadi Kristen seperti apa? Kalau kalian mau jadi Kristen, sungguh-sungguh radikal. Sungguh-sungguh kakak rindu. Kakak bukan yang ngomong ini supaya ini gereja jadi tambah baik, enggak. Kakak mau kalian yang jadi tambah baik. Supaya gini, kalau kalian sungguh-sungguh yang akan nikmatin kalian. Dengan ini kakak tutup pengajaran Kristen radikal 8 minggu. Dengan sebuah pertanyaan yang kakak harap terngiang dalam hati kalian. Saya mau jadi Kristen yang mana? Yang radikal atau yang suam-suam kuku? Yang radikal apa yang bercanda-bercandaan? Yang radikal, yang sungguh-sungguh apa cuman sekedar? Tanyakan sama diri kalian sendiri. Kristen yang radikal, yang mau bayar harga atau yang mau main-main? Mari kita tutup mata kita. Mari sama-sama arahkan hatimu kepada Tuhan. Kakak gak mau panggil altar call karena seperti Kak Evelyn kadang-kadang itu bisa jadi sebuah rutinitas. Tapi kakak berdoa, kalian sendiri yang doa sama Tuhan. Di tempat masing-masing, kalian mau berdiri, kalian mau berlutut, terserah. Tapi kita mau ambil waktu sebentar. Dengan ini kakak tutup 8 minggu. Dengan sebuah pertanyaan dalam hati kalian. Coba kalian tanya. Saya mau Kristen radikal, apa saya mau Kristen yang bercanda? Kakak sungguh-sungguh kalau kalian tanya, satu kerinduan kakak. Dan kakak mau lihat ini benar-benar. Minimal kakak mau lihat ada satu anak saja yang bisa menghasilkan karya di dalam Tuhan jauh melebihi apa yang bisa kakak ciptakan. Kalian tahu kakak juga dipilih dari sampah. Kakak bukan orang yang hebat.
Kakak sebenarnya kepemimpinan juga gak baik, banyak kesalahan. Tapi Tuhan tetap pakai kakak, kenapa? Karena kakak mau bayar harga. Dengar teman-teman, yang penting itu bukan bisa. Karena kenapa? Kalau kalian bisa tapi gak mau, Tuhan gak bisa apa-apa. Tapi kalau kalian tidak bisa tapi kalian mau, Tuhan bisa kasih kalian kemampuan supaya kalian bisa. Dengar baik-baik. Yang paling penting adalah hati yang mau bayar harga. Tuhan, aku mau bersusah-susah buat Engkau. Aku mau bayar harga untuk Engkau. Di saat yang lain bercanda, Tuhan aku gak mau lah, udahlah aku gak mau capek kayak dulu tuh terus. Saya gak mau lagi ibadah kayak gitu, kalau perlu saya pindah tempat duduk. Saya gak mau lah jadi Kristen yang suam-suam kuku. Mulai hari ini saya mau ambil keputusan, kalau firman Tuhan dibagikan saya mau hormati. Kalau penyembahan dinaikkan saya mau hormati. Saya gak mau lagi bercanda-bercanda karena saya mau jadi Kristen yang radikal. Saya berdoa ini tertanam kuat dalam hati kita. Tidak ada jalan instan menuju kesuksesan. Kalian gak akan pernah bisa dipakai Tuhan kalau kalian gak bayar harganya dari sekarang. Mari sama-sama taruh masa depanmu, cita-citamu, hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau kalian berusaha mencapai tujuan dan cita-citamu dengan kekuatanmu sendiri akan sulit teman-teman. Dengan status ekonomi, dengan status pendidikan kita yang seperti ini akan sulit. Tapi dengan Tuhan semua bisa. Karena itu taruh semua di mezbah Tuhan. Biar Tuhan yang bentuk hidupmu. Bagianmu apa? Cari Tuhan. Sungguh-sungguh radikal dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Karena orang yang setengah-setengah yang bercandaan akan dimuntahkan kata Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh. Pesan ini tangkap, jangan cuma lewat kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi tangkap sungguh-sungguh. Aku mau jadi Kristen yang radikal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Miringmu seumur hidup. Ini doa kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencanamu Tuhan. Rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, pikiran kehendak kami serahkan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Saudara, teman-teman, coba renungkan. Kakak akan cerita pengalaman kakak pun sama. Kalian tahu, kakak dulu ketika masih awal bertobat, bisa saja kakak puas. Kan Tuhan sudah bebaskan saya dari narkoba. Kan sekarang saya sudah bukan pecandu narkoba. Sudah cukuplah, cukup baik. Kalau kakak berhenti dan merasa cukup puas sampai di situ, kalian gak akan lihat kakak berdiri di sini sekarang. Kalau kalian lihat kakak bisa berdiri di sini karena ada harga-harga yang dulu kakak bayar. Ketika masih awal-awal Tuhan sembuhkan kakak, Tuhan lepaskan kakak dari narkoba, kakak gak puas sampai di situ. Jangan merasa puas ketika Tuhan sudah berhasil merubah hidupmu. Tapi ingini supaya hidupmu, masa mudamu bisa dipakai dengan kuat sama Tuhan. Rindukan dengan segenap hatimu supaya kamu bisa dipakai dari masa muda. Kalian tahu, kakak lihat banyak anak-anak muda sekarang banyak dipakai, anak-anak kecil bukan anak muda, sorry. Anak umur 12 tahun, 13 tahun sekarang sudah berkhotbah, menginjil. Dan mereka menumpangi tangan, orang terima Roh Kudus. Orang bisa dilawat Tuhan dari anak-anak kecil usia 12-13 tahun. Kalian tahu kenapa? Karena ada harga yang dibayar sama anak itu. Jangan kalian pikir anak-anak kecil yang sekarang dipakai Tuhan itu cuman sekedar karena mereka pilihan. No. Bukan hanya dipilih, tapi ada harga yang mereka pilih untuk bayar. Mereka mau bayar harga dari masa-masa kecil. Kalian tahu, sekarang ini kakak lihat zaman-zamannya lawatan. Banyak sekali anak-anak kecil usia 12-13 tahun sekarang sudah dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat.
Sudah penuh dengan urapan, kalian bicara dengan dia aja berasa ini anak benar-benar cintanya dengan Tuhan luar biasa. Anak usia 13-14 tahun. Kakak berdoa kalian juga bisa. Mereka juga bukan orang-orang yang terpelajar, berpendidikan tinggi, mereka tidak seperti itu. Tapi Tuhan bisa pakai. Kenapa? Mereka mau bayar harga. Saya berdoa supaya kalian pilih. Jangan puas sampai di sini. Untuk apa? Tuhan cuma selamatkan kita cuma sekedar jadi orang baik. No. Ingini supaya hidup kalian, masa muda kalian dipakai Tuhan. Kakak rindu ketika kalian menginjak usia 14, 15, 16, 17 tahun. Kalian dipakai sebagai pembawa kegerakan di Tanah Merah, bahkan di Jakarta. Kakak berdoa ingini dipakai Tuhan. Ingini supaya hidup kalian penuh dengan pengurapan Tuhan. Gimana caranya kakak? Bayar harga teman-teman. Adik-adik yang kakak kasih bayar harga. Bayar harga bicara soal keseriusan kalian dalam Tuhan. Baca firman, berdoa, kenali Tuhanmu. Walaupun terkadang kalau kakak kasih tahu, sampai sekarang kadang-kadang kakak doa juga gak dengar suara Tuhan. Tapi karena kakak mencintai Tuhan, kakak selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Belajar untuk punya hubungan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Mari sama-sama hari ini minta api yang baru dalam hidup kalian. Kalau kalian sadar kalian adalah Kristen yang suam, hari ini bertobat, sadari dan katakan Tuhan, aku mau jadi Kristen yang radikal. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya Dia, bukan teguh. Bersamamu Bapa, jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima api yang baru ini Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa, hamba selesai di sini. Tapi Engkau akan terus bekerja Tuhan, menjadikan mereka radikal di dalam Engkau. Engkau yang terus Tuhan bicara sama hati mereka, tarik mereka untuk radikal dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Bapak, aku berdoa turunkan api-Mu pada hati setiap mereka Tuhan. Biar hidup mereka gak akan sama mulai dari hari ini. Aku berdoa, I speak fire in their heart. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa penciptaan yang Kau turunkan Tuhan, dengan otoritas aku mintakan api Tuhan. Api yang baru membakar hidup mereka, menggantikan semua kesuaman dalam hati mereka. Tidak ada lagi suam-suam kuku, tapi yang ada adalah jemaat light yang radikal dengan Engkau, yang gak sekedar, yang tidak lagi bercanda-bercanda, tapi mau mati untuk Engkau, mau melakukan sesuatu yang besar untuk Engkau. Pakai setiap mereka jadi generasi pembawa api, pembawa lawatan, pembawa kegerakan. Suatu saat mereka akan dikenal, suatu saat generasi mereka akan dikenal sebagai sebuah generasi di Tanah Merah yang mengadakan perbedaan di masa hidupnya. Sebuah generasi yang membawa kegerakan. Aku perkatakan tumbuh benih-benih ini di dalam nama Tuhan Yesus. Selama 1 tahun pertumbuhan benih-benih yang sudah kami taburkan mulai tumbuh. Sudah saatnya bertumbuh, sudah saatnya bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. I speak growth in the spirit, I speak fire in the spirit. Di dalam nama Yesus mereka akan jadi sebuah generasi yang membawa kegerakan di Tanah Merah. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya, kami terima dengan iman. Aku berhenti di sini Tuhan, tapi Roh Kudus Kau terus gerakan mereka Tuhan. Arahkan mereka jadi anak panah yang tajam, yang siap dipakai, yang siap diluncurkan tepat pada sasaran musuh Tuhan. Tepat pada sasaran yang ingin Kau tembakkan di Tanah Merah ini. Aku percaya ada kegerakan.
Kiarapataka shikiralapataka ralapataka shikirapatakaravataka. Shiralapatakaralapataka yarapatakaralapataka. Shikiralapatakarapatakaralapataka shikirere. Kiaralapatakaralapataka yarapataka shikulalapataka shikirere. Kuralalabasekiralapataka yarapatakaralapataka shikirere. Kiaralalabasorarabase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan, hidup kami, anak-anakmu di sini Tuhan, mereka akan berbeda Tuhan. Akan ada sesuatu aura perbedaan dalam hidup mereka. Sampai orang bisa melihat Kristus dalam hidup mereka. Inilah kami, generasi pembawa kegerakan. Generasi yang membawa perbedaan, generasi yang membawa lawatan. Generasi yang tidak mau sama dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Amin, amin, amin. Teman-teman, sembari kakak MC siap-siap naik, kakak mau sampaikan satu hal. Ya, habis ini yang mau ikut 28 besok, arak-arakan ketemu sama kakak di samping sini.